Bu Rina menulis proyek Merdeka. Di papan tulis, siswa-siswi tampak bingung. Anak-anak, hari ini kita mulai proyek baru. Kalian boleh memilih topik sesuai minat kalian. Lalu belajar dengan cara kalian sendiri. Bu, saya suka menggambar. Apakah itu bisa jadi proyek? Tentu, kamu bisa membuat desain untuk usaha kecil atau proyek sosial. Kalau saya suka menulis, apa yang bisa saya buat? Kamu bisa menulis berita tentang kehidupan di sekitar kita atau membuat cerita inspiratif. Mereka mulai bersemangat, tetapi ada yang masih bingung dan khawatir orang tua mereka tidak setuju. Mereka memutuskan untuk membahas ini dengan orang tua mereka di rumah. Di rumah Dika, Pak Budi terlihat ragu setelah mendengar penjelasan putranya. Ayah guru di sekolah memberitahu kami kalau kami boleh memulai proyek di sekolah. Kami boleh memilih topik sesuai minat kami sendiri. Belajar kok malah bikin proyek. Dulu, ayah belajar dengan hafalan dan ujian, dan itu berhasil. Tapi ayah, aku jadi lebih semangat belajar kalau pakai cara ini. Di rumah Sari, situasi serupa terjadi. Bu Sinta tampak bingung. Bu, guru di sekolah membebaskan aku untuk memilih sebuah proyek. Dan aku memilih untuk menuliskan sebuah artikel. Menulis sebuah artikel bukankah lebih baik kalau kamu lebih fokus belajar untuk ujian saja? Tapi Bu, kalau aku bisa menulis dengan baik, aku bisa jadi jurnalis dan membantu banyak orang. Kedua orang tua mereka masih ragu, tetapi mereka mulai berpikir. Di pasar, Pak Budi bertemu dengan Bu Sinta dan mereka berbicara tentang sistem belajar baru anak mereka. Bu Sinta, anak-anak sekarang diajarkan untuk belajar sesuai minatnya. Awalnya saya khawatir, tapi Dika terlihat lebih bersemangat. Iya Pak Budi, si Sari juga bilang begitu. Dia bilang ingin menulis berita tentang kegiatan masyarakat di desa kita. Pak Budi berpikir sejenak, lalu melihat sekeliling pasar. Kalau dipikir-pikir, kalau sejak kecil mereka sudah belajar praktik langsung, mereka bisa lebih siap menghadapi dunia nyata. Mungkin kita perlu bertemu dengan Bu Rina dan meminta penjelasan lebih lanjut. Keesokan harinya mereka pun pergi ke sekolah untuk berdiskusi. Di balai desa, Bu Rina mengadakan diskusi dengan para orang tua dan warga terkait kurikulum Merdeka. Bapak dan Ibu, kurikulum Merdeka bukan hanya soal mengganti metode belajar, ini tentang memberi anak-anak kebebasan mengembangkan bakat mereka agar siap menghadapi dunia kerja dan kehidupan. Lalu, bagaimana peran kami sebagai orang tua dan masyarakat? Kita bisa membantu anak-anak dengan berbagi pengalaman. Misalnya, Bapak dan Ibu bisa mengajarkan cara berdagang kepada mereka, atau bisa juga berbagi keterampilan menjahit. Kalau begitu, saya bisa mengajarkan anak-anak cara bercocok tanam. Dan kalau begitu, saya bisa berbagi tentang pengalaman membuat kerajinan tangan. Dengan begitu para orang tua dan warga mulai memahami manfaat sistem ini, mereka semakin mendukung anak-anak mereka. Beberapa minggu kemudian, sekolah mengadakan festival karya siswa. Para orang tua dan warga datang melihat hasil kerja. Ini desain logo yang aku buat untuk usaha kecilku. Aku terinspirasi ini dari toko ayah. Wah, bagus sekali. Ini bisa jadi logo baru untuk toko kita. Dan ini kumpulan artikel yang aku tulis tentang kehidupan di desa kita. Luar biasa. Tulisanmu bisa menginspirasi banyak orang. Ini bukti bahwa anak-anak bisa belajar dari lingkungan sekitar dan menjadi lebih kreatif. Semua orang tersenyum dan bertepuk tangan. Kini, mereka memahami bahwa kurikulum Merdeka benar-benar memberi manfaat bagi anak-anak dan masyarakat. Jati kurikulum Merdeka menjadikan anak-anak dapat belajar sesuai minat mereka.
sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna, dan menjadikan mereka untuk lebih siap menghadapi masa depan.